Indonesia negeri yang kaya, bak surgawi di dunia nyata. Tapi ironisnya, semua itu cuma jadi hak segelintir manusia yang bahkan bukan bagian dari bangsa Indonesia. Mungkin itu sedikit kalimat yang menggambarkan kehidupan rakyat Indonesia tempo dulu. Gimana sih kehidupan orang tua kita dulu? Ini dia 5 poin menarik dan jarang orang tahu tentang gambaran kehidupan tempo dulu. Periode kolonialisme di Indonesia berlangsung dari akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20 yang didominasi Belanda dari tahun 1800 sampai 1942. Di masa itu, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan kolonial yang mengutamakan kepentingan ekonomi politik mereka. Kerja paksa, monopoli ekonomi, diskriminasi, dan pengawasan ketat jadi hal yang biasa waktu itu. Divide et impera, pecah belah dan kuasai. Strategi yang diterapkan pemerintahan kolonial yang bertujuan buat mencegah persatuan rakyat. Karena penjajah tahu, jika rakyat Indonesia bersatu, pemerintahan kolonial jelas terancam. Masyarakat juga dibagi ke dalam kelas sosial berdasarkan etnis. Kalau sekarang generasi bangsa dapat pendidikan formal, zaman kolonial dulu, sekolah cuma diperuntukkan bagi anak-anak Eropa atau golongan elit pribumi. Pribumi biasa hampir nggak punya akses ke pendidikan formal. Kultur still sell atau sistem tanam paksa, di mana petani wajib buat menanam tanaman ekspor kayak gula dan kopi. Di sebagian tanah mereka 20% dari luas lahan. Sementara hasil panennya diserahkan ke pemerintah Belanda dengan imbalan yang minim. Akibatnya, banyak petani menderita karena kekurangan pangan dan kemiskinan. Zaman kolonial dulu, kita nggak bisa ngerasain euforia dari pesta demokrasi. Karena waktu itu, pribumi nggak punya hak suara, nggak bisa membuat keputusan politik. Posisi penting di pemerintahan cuma diisi orang Eropa atau elit tertentu. Dari kelima poin tersebut, timbul kesenjangan sosial yang memperkuat dominasi penjajah dalam memegang kendala Indonesia waktu itu. Jadi, itulah beberapa gambaran kelam tanah air kita di masa kolonial dulu. Semakin sedikit saksi hidup dari perjuangan bangsa kita melawan penjajah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau menjaga nilai-nilai perjuangan bangsa supaya bisa tetap hidup di lingkungan masyarakat?